Beberapa teman yang menjadi pedagang online hari ini mengeluh karena nggak bisa jualan lagi di TikTok Shop. Saya juga nggak tahu seperti apa sih TikTok Shop itu awalnya. Saya kira cuma aplikasi dagang doang. Jadi kenapa dilarang? Kan tetap saja aplikasi apapun selama itu dipakai untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, seharusnya aplikasi itu disupport dong. Apalagi aplikasi online seperti TikTok Shop yang membantu banyak orang mendapat rezeki dengan berjualan, lalu kenapa dilarang? Nah, yang menarik, sesudah banyak membaca sana sini, saya baru tahu ternyata bukan hanya Indonesia saja yang melarang TikTok Shop ini, tapi banyak negara di dunia. Wah, ini pasti nggak main-main. Berarti aplikasi seperti TikTok Shop ini punya agenda tersendiri yang bukan hanya sekedar aplikasi untuk orang berdagang, tetapi lebih besar dan lebih berbahaya daripada itu. Sini, saya coba sederhanakan penjelasan kenapa aplikasi seperti TikTok Shop itu sangat berbahaya. Seperti namanya aplikasi apapun, mereka menyerap data dari para penggunanya. Data itu bukan cuma data diri aja ya, tapi juga data kebiasaan kita. Apa yang sering kita beli, apa kebutuhan kita, apa yang kita suka, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika data itu sudah dikumpulkan oleh si pembuat aplikasi seperti TikTok, yang sudah pasti pembuatnya dan servernya itu ada di luar negeri, data itu mereka jual ke sebuah negara dengan harga yang sudah pasti nilainya puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Data itu kemudian diolah oleh negara pembeli data. Kemudian mereka memproduksi barang yang kita sukai, yang kita butuhkan selama ini, yang sering kita beli. Dan mereka kemudian membanjiri pasar kita dengan barang-barang tentu dengan harga yang sangat murah. Ini yang dinamakan predatory pricing atau bahasa sederhananya jual rugi. Dengan konsep jual rugi, maka produsen di dalam negeri itu akan tumbang karena mereka tidak mampu bersaing dan tidak dapat untung apapun dari produksi mereka. Kebayang nggak? Pabrik-pabrik di dalam negeri bangkrut, ratusan ribu orang akan kehilangan pekerjaan, dan kita akan tergantung import barang dari luar negeri. Nah, ketika kita sudah mulai tergantung dari impor, maka disitulah sebuah negara akan mengatur-atur kita secara politik. Kalau enggak, barang akan di stop dan negara kita pasti chaos. Sudah nggak ada lagi namanya kedaulatan, karena kalau kita tidak disuplai oleh mereka, kita akan mati. Jadi itulah kenapa aplikasi online seperti TikTok Shop itu sangat berbahaya buat keamanan dalam negeri. Karena di sini terjadi yang namanya perang dagang. Perang itu bukan hanya tembak-tembakan aja ya, atau sibuk beli tank dan pesawat militer bekas. Tetapi yang lebih mengerikan adalah perang ekonomi yang akan menciptakan chaos atau kerusuhan di dalam negeri. Itulah kenapa pemerintah di suatu negara seperti di negara kita Indonesia perlu banget untuk melindungi industri dalam negeri kita, juga UMKM, supaya ekonomi kita itu tetap stabil dan penduduk Indonesia bisa saling produksi dan membeli di dalam negeri. Ingat ya, tahun 1998 ketika seluruh dunia sedang hancur ekonominya, para UMKM lah yang menyelamatkan ekonomi kita. Karena kita bisa saling berdagang dengan bangsa kita sendiri, saling menopang ekonomi, saling produksi dan saling membeli, sehingga uang itu berputar di antara kita saja. Begitu juga ketika masa COVID 2 tahun lamanya yang menghajar kita dan seluruh negara di dunia tutup dari impor dan ekspor, negara kita masih bertahan ekonominya karena UMKM itu. Kalau UMKM hancur dihajar aplikasi online seperti TikTok Shop, maka hancur jugalah fondasi ekonomi kita. Jadi teman-teman yang sempat dapat untung karena perdagangan di online, gak perlulah mengeluh sekarang. Karena kita harus berpikir bagaimana kita ini gak hancur di masa depan.
Sekarang lagi dibikinkan regulasi-regulasi untuk menghidupkan industri dalam negeri dan membuat kita semua aman. Lagian, seorang pengusaha beneran itu nggak tergantung dari apapun karena dagang adalah darah mereka, passion mereka. Pedagang beneran pasti akan bangkit lagi dan menemukan titik keseimbangan baru dengan beradaptasi. Kalau pedagang dadakan yang cuma dapat keuntungan karena instan, lebih baik mulailah mereformasi diri dan menemukan passion baru yang mungkin malah jadi rezeki bagus kalian di masa depan. Masih banyak sebenarnya penjelasan kenapa TikTok Shop akhirnya dilarang oleh pemerintah. Bukan hanya di Indonesia saja loh, tetapi di banyak negara di dunia. Tapi ntar aja lah, jadi panjang dan kita sama-sama mumet karena bahasanya juga sangat teknis. Daripada mumet, mending kita mengerti poin terpentingnya dan lanjut ngopi memikirkan isu yang lainnya. Setuju kan? Seruput dulu kopinya.